Pada kesempatan kali ini, saya izin untuk menjelaskan aplikasi dari kuliah kerja praktek dengan berjudul Aplikasi Manajemen Aset Kantor yang ada di PT IFKA Property 365 Indonesia. Untuk yang pertama, saya akan menjelaskan dashboard login atau register, di mana dashboard login dan register ini menjadi satu dengan indikasi don't have account yet. Di sini kita melakukan pembuatan akun. Kita coba untuk pembuatan akun dengan username nama sendiri, passwordnya sesuai dengan kemauan kita. Untuk role-nya kita pilih sesuai kebutuhan. Mungkin saya di sini pilih untuk admin terlebih dahulu. Sekarang kita submit, register berhasil, dan kita langsung ke menu login kembali. Masukkan username yang udah kita buat dan password yang kita buat tadi. Nah, di sini login berhasil. Selamat datang. Lanjut pada menu, ada beberapa modul yang ada di sini. Yang saya akan jelaskan selanjutnya adalah modul karyawan. Di modul karyawan ini berisikan master data dari akun-akun yang sudah terdaftar atau sudah dibuat dari aplikasi manajemen aset kantor ini. Contohnya untuk ID 04 ini dengan username Iftar Yuda itu punya saya yang tadi saya buat. Dan pada modul karyawan ini dibuat untuk merubah dari master data karyawan tersebut. Seperti misalkan saya yang tadinya sebagai admin itu bisa saya rubah role-nya menjadi staff atau cukup sebagai viewer saja di sini. Mungkin untuk percobaannya saya coba ubah menjadi viewer dengan username yang sama dan nama lengkap yang sama. Nah, di sini ada pop-up message user berhasil diupdate. Dan pada ID 04 di dashboard yang sebelah kanan, role saya berubah menjadi viewer. Seperti itu, teman-teman. Jadi untuk modul selanjutnya mungkin bisa dilanjutkan oleh rekan yang lain. Sekian, terima kasih. Ya, di sini saya akan menjelaskan tentang modul lokasi yang ada di PT IFKA Property 365 Indonesia. Nah, di sini sudah masuk di master data lokasi yang terdiri dari ID, kode lokasi, nama lokasi, dan keterangan. Di sini ada RGDG itu gudang untuk penyimpanan aset. Di sini ada ruang HRD, ruang IT, ruang MTG itu yaitu ruang meeting untuk rapat ya. Selanjutnya saya akan membuat kode lokasi untuk ruang programmer. Kita isi di kode lokasinya itu RPGR. Nama lokasinya kita namakan ruang. Untuk deskripsinya kita isi dengan ruang tim program. Isi lalu kita simpan. Nah, di sini muncul pop-up lokasi berhasil ditambahkan, lalu kita klik OK. Nah, di sini sudah muncul di dashboard sebelah kanan ini ruang yang tadi sudah saya buat, yaitu untuk ruang programmer. Selanjutnya akan dilanjutkan untuk teman saya. Oke, ini langsung masuk ke menu selanjutnya, ke menu aset. Di sini ada kolom-kolom yaitu kode aset, nama aset, kategori aset, lokasi aset, nilai perolehan, dan statusnya. Dan di dalam kategori aset ada beberapa jenis, ada furniture, kendaraan, laptop, meja, lama atau mouse. Dan di sini untuk menampilkan hasil, dan di sini untuk searching asetnya. Mari kita coba untuk menambahkan aset. Contoh kursi, terus furniture ada di ruang meeting, harga 20 juta. Simpan, maka akan muncul di sebelah kanan ini sini ya. Oke, selanjutnya
kita ubah. Misalkan jadi proyektor, masuknya ke elektronik, di ruang meeting tetap harganya misalkan 5 juta, kita ubah. Oke, langsung harga dan nama asetnya berubah menjadi proyektor elektronik harga 5 juta. Selanjutnya kita hapus yang proyektor di menu hapus, maka dia akan menghapus. Kita coba sekali lagi untuk nambahnya, misalkan kursi lagi, furniture di ruang HRD misalkan, terus nilai perorangan 1 juta. Simpan, akan masuk, lalu kita cari di kursi, di ruang, di tempat searching kursi. Oke, maka akan muncul. Oke, itu aja di menu aset. Terima kasih. Selanjutnya akan di menu kategori aset. Terima kasih. Oke, untuk selanjutnya di menu kategori aset. Mari kita lihat. Nah, di sini terdapat tampilan ada nama kategori barangnya ya, dan deskripsinya. Di sini ada buat simpan, ubah, hapus, dan cancel. Oke, kita coba untuk menambah kategori. Misalkan contohlah kursi. Deskripsi, kebutuhan, uang, meeting ya. Ya, di sini kita simpan. Nah, maka di sini ada kursi. Nah, di sini juga kita untuk coba mengubah atau menghapus ya. Oke. Coba kita ubah, hapus. Nah, maka di sini terhapus ya. Tadi dengan kategori kursi itu sudah terhapus. Oke, segitu saja, dan nanti akan dilanjutkan dengan menu mutasi aset. Ya, saya akan mempresentasikan aplikasi yaitu tentang mutasi aset. Yang pertama, transaksi mutasi aset, yaitu sini ada pilihan kursi, meja kerja staff, printer, Epson L3 11.0. Kita pilih di sini yaitu meja kerja staff. Nah, kita pilih di sini yaitu ruang IT. Tanggalnya kita bisa di 7 Januari tanggal 7 2026. Kita kasih keterangan yaitu laporan. Nah, sini ada button simpan, button ubah, hapus, cetak, dan cancel. Kita simpan. Sini ada menu lokasi tujuan, tidak boleh sama dengan lokasi asal. Nah, kita ubah di sini kursi ruang IT, kita kerja di gudang. Ada button simpan, kita simpan. Mulai berhasil simpan. Oke. Kita di sini bisa button ubah, yaitu mengubahnya dengan
Aku ubah menjadi Epson, ruang IT jadi ruang HRD, dan tanggalnya bisa diubah jadi Desember tanggal 3. Lokasi awal ya staff, simpan, mulai mutasi berhasil disimpan. Nah, sini ada menu hapus, kita langsung saja hapus, dan ada button cetak untuk bagian yang kedua, kita cetak aja. Laporan mutasi aset yang pertama, kursi dan meja kerja staff. Lokasi asal ruang HRD dan gudang, lokasi tujuan gudang dan ruang IT. Nah, Tani sini ada tanggal mutasi dan serta keterangan. Dan di sini ada button cancel, cancel aja. Kita cancel. Dan kita close. Nah, sekian dari saya untuk mutasi aset, dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya saya akan mereview tentang maintenance aset. Pada tampilan awal, kita akan disajikan tentang transaksi maintenance aset dan riwayat maintenance. Nah, di transaksi maintenance aset ini terdapat aset, terus nama aset, terus kode aset, tanggal maintenance, jenis maintenance, terus vendornya siapa, biayanya berapa, terus statusnya apa, dan deskripsinya apa. Nah, setelah itu kita bisa menyimpan, mengubah, menghapus, mencetak, dan cancel. Lalu ketika kita menginput data di sini, setelah kita klik simpan, selanjutnya akan tampil di riwayat maintenance. Nah, untuk ininya untuk kelanjutannya, mari kita coba. Misal saya akan memilih printer, misalkan printer Epson L110. Nah, nama asetnya sudah tertera di sini, printer Epson. Kode asetnya AST 2025-002. Tanggal maintenance-nya Januari 10 2026. Terus jenis servisnya misalkan saya akan tulis perbaikan. Terus vendornya misalkan PT Saikindo Sakti, bisa. Terus biayanya 500.000. Statusnya misalkan pending. Deskripsinya misal kerusakan terjadi ketika sedang digunakan tiba error. Nah, selanjutnya setelah kita mengisi kolom-kolom tersebut, kita bisa klik simpan. Ketika kita klik simpan, terus kita klik OK, maka di sini akan muncul printer Epson. Perbaikan, PT-nya siapa, biayanya berapa, dan dia pending. Bisa di sini saya akan mengubah, misal saya akan mengubah statusnya menjadi, selesai. Nah, ketika saya mengubahnya, prosesnya menjadi selesai, saya klik simpan, maka di sininya juga selesai. Nah, ketika lalu saya akan mencetak semua aset, lalu akan tampil tampilan seperti ini. Nah, selanjutnya saya ingin mencetak tapi hanya beberapa saja. Misal saya per aset, cetaknya per aset, lalu akan tampil tampilan seperti ini. Nah, sekian
untuk review transaksi maintenance aset selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Ya, saya akan melanjutkan eh, lanjutkan ke menu penyusutan aset dan penghapusan aset. Yang pertama akan saya bahas yaitu penyusutan aset. Seperti form yang lainnya, di penyusutan aset ini di sebelah kiri itu adalah form yang harus kita isi, dan beberapa ada form yang sebagai informasi, dan juga ada tombol interaksi. Di sebelah kanan ada tabel riwayat penyusutan. Nah, untuk menggunakan screen penyusutan aset, kita harus memilih sebuah aset aset yang akan kita pilih yaitu meja kerja. Nah, ketika kita milih meja kerja, nama aset, nilai perolehan, umur manfaat, nilai residu, itu akan terfill otomatis. Nah, perolehan dari meja kerja staff itu 7.500 dengan umur manfaat 36. Nah, untuk bulan dan tahun ini kita pilih. Misalkan saya ingin memilih untuk bulan Januari dan tahun 2006, form ini sudah lengkap. Lalu next selanjutnya kita akan klik generate untuk menghasilkan nilai penyusutan per bulan, akumulasi penyusutan, dan juga nilai buku. Nah, nilai penyusutan metode penyusutan yang dibuat, yang kita gunakan yaitu adalah metode garis lurus. Oke, saya akan coba generate. Nah, generate berhasil. Maka nilai penyusutan per bulan di formnya akan terisi. Begitu juga akumulasi penyusutan dan nilai bukunya. Nah, setelah semua form di bawah ini sudah terisi, kita bisa simpan nilai penyusutannya, dan akan menjurnal otomatis ke integrasi ke modul keuangan gitu. Nah, di sini akan muncul riwayat penyusutan di tabelnya. Saya akan coba cetak laporan, yaitu di dalam laporannya itu terdiri dari bulan, tahun, nilai susut, akumulasi, dan nilai buku per nama aset yang kita pilih. Jadi isi laporan ini akan berisi semua bulan penyusutan sampai nilainya sudah habis. Oke, selanjutnya akan kita lompat ke penghapusan aset. Seperti di menu sebelumnya, di sebelah kiri itu ada form untuk kita input dan ada button di bawah. Di kanan juga ada tabel dari riwayat dari transaksi yang kita input. Oke, selanjutnya saya akan mencoba untuk menghapus dari aset yang akan saya pilih, yaitu aset meja kerja staff. Kita akan coba tanggal hapus hari ini, dan jenis penghapusan itu bisa dipilih rusak, hilang, atau dijual. Jadi ini opsional, kita bukan opsional, bisa dipilih sesuai kebutuhan. Saya akan memilih untuk rusak. Saya akan coba simpan berhasil. Oke, selanjutnya akan saya coba ubah dari rusak menjadi hilang. Oke, jenisnya menjadi hilang. Saya akan coba cetak laporan dari penghapusan aset. Nah, begini tampilan dari laporan penghapusan aset. Ada kode aset, nama aset, tanggal hapus, jenis, nilai buku, nilai jual, selisih, dan keterangan di setiap semua asetnya. Oke, terima kasih. Untuk pemaparan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Saya Rika Cahyani Dewi. Di sini saya akan mendemokan aplikasi manajemen aset kantor PT IFKA Property 365 Indonesia pada modul peminjaman.
Nah, ketika kita klik peminjaman, maka akan muncul transaksi peminjaman aset, di mana asetnya ini ada contohnya itu laptop Lenovo ThinkPad dan printer Epson L3110. Dan peminjamannya itu terdapat beberapa nama, salah satunya itu Iftar Yuda, Coba Ganti 1, Daniel Wijaya, dan Zakaria Wijaya. Nah, untuk transaksinya tersendiri, ketika ingin meminjamkan, kita pilih terlebih dahulu aset mana yang ingin kita pinjamkan. Contohnya laptop Lenovo ThinkPad. Atas nama peminjam Iftar Yuda dan tanggal peminjamannya misalnya kita pilih tanggal 5. Kemudian kita klik simpan. Maka nanti akan muncul pada tabel peminjaman aset. Nah, untuk tanggal kembalinya, kita klik di sini, kemudian tanggal pengembaliannya kita bisa pilih tanggal 12. Nah, ketika sudah kita klik pengembalian. Aset berhasil dikembalikan, kita klik OK, nanti dia akan muncul tanggal kembalinya. Nah, kita bikin contoh satu lagi yaitu printer Epson L3110 atas nama peminjam Zakaria Wijaya. Untuk tanggal peminjamannya sama, di sini kita misalnya tanggal 6. Kita simpan. Dia akan muncul pada tabel peminjaman aset. Kemudian kita pilih tanggal pengembaliannya, tanggal 14. Kemudian kita klik pengembalian. Nah, ketika sudah, kita bisa cetak di sini. Nah, nanti dia akan muncul laporan peminjaman asetnya, yaitu di mana di dalamnya terdapat kode aset, nama asetnya yaitu printer Epson L3110 atas nama peminjam Zakaria Wijaya, dan tanggal peminjamannya yaitu tanggal 6 Januari 2026. Dan tanggal kembalinya itu tanggal 14 Januari 2026 dengan statusnya sudah dikembalikan. Kemudian untuk di sini itu tanggal terjadinya transaksi peminjaman aset tersebut. Nah, ketika sudah, kita bisa klik di sini, kemudian kita hapus. Data peminjaman berhasil dihapus, kita klik OK. Satu lagi, dan OK. Mungkin sekian demo aplikasi manajemen aset kantor PT IFKA Properti 365 Indonesia. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.